Muhammadiyah, dua alternatif Magelang. Membangun insan berakhlak mulia, siapkan kader penerus bangsa. Belajar aktif, kreatif, mandiri, unggul pengetahuan untuk raih prestasi. Pribadi terampil berinovasi, teladan untuk ibu pertiwi. Bangga dengan ajaran Islam, kembangkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Kota Magelang yang diwakili oleh Bapak Kesiswaan dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan SMK 2 Kota Magelang. Alhamdulillah, kita panjatkan dari Allah
Muhammadiyah dua alternatif bangsa membangun insan akhlak mulia siapkan kader penerus bangsa aktif kreatif mandiri untuk raih prestasi berterampil berinovasi dan ganti ajaran Islam kembangkan ilmu pengetahuan SDM 22 pertama gelar berprestasi berbudi Islam. Unggulan berkemajuan SD Muhammadiyah dua alternatif bangsa membangun insan berakhlak mulia siapkan kader penerus belajar aktif kreatif mandiri pengetahuan untuk raih prestasi pribadi terampil berinovasi teladan untuk ibu berbaik dengan ajaran Islam bangsa ilmu pengetahuan Acara selanjutnya yaitu pemaparan KTL oleh Bapak Haji itu berbagi ajaran Islam. Baik, terima kasih Mas Data atas waktunya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang hari ini dibagikan wakil soal Anis, yang saya hormati juga teman-teman guru dan karyawan SDM 22. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul sejenak mendengarkan pemaparan hasil dari RTL saya yang sudah saya bentuk setelah kemarin mengikuti kegiatan PKB PCOK. Untuk RTL yang sudah saya buat itu saya beri judul Mutual 2 Futsal Competition. Jadi itu program yang saya buat adalah kompetisi futsal yang nantinya akan diikuti oleh seluruh siswa SD Mutual 2. Untuk latar belakangnya, Sport Education Model atau SEM ini merupakan salah satu model pembelajaran PCOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara atau voice murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan futsal. Sedangkan untuk pilihan atau choice, di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan atau ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. SEM yang akan dilaksanakan ini adalah kompetisi futsal yang melibatkan peserta didik kelas 4, 5, dan 6 di SD Mutual 2 Kota Magelang berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah dapat dioptimalkan. Di antaranya ada aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan, dan aset finansial yang dapat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain dari identifikasi aset, sudah saya
lihat untuk minat peserta didik kita ini, terutama kelas 4, 5, 6 ini lebih banyak pada futsal, karena mungkin Bapak Ibu sekalian setiap hari melihat setiap ada jam istirahat atau bahkan sudah jam pulang, anak-anak masih menyempatkan waktu untuk bermain sepak bola di bawah, walaupun dengan keterbatasan halaman yang belum begitu lebar. Dengan demikian, harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar peserta didik di SD Mutu 2 Kota Magelang untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama serta sportivitas antar peserta didik. Untuk tujuan program ini, yang pertama ada terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, terampil, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Capaian dan langkah-langkahnya, 1. Pemahaman tentang aturan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Yang ketiga, meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Hasil yang diharapkan nantinya dengan diadakannya kegiatan turnamen futsal ini dalam penerapan SEN yang akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi di dalam SEN ini peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang belum pernah didapatkan, sehingga saya yakin dengan dibuatkan atau dilaksanakan program ini peserta didik akan lebih mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Untuk langkah-langkahnya itu ada persiapan technical meeting. Yang kedua, penentuan pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis kegiatan pertandingan futsal. Yang keempat, penyelenggaraan pertandingan futsal yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang kelima, pemilihan peran. Nah, untuk peran sendiri, ini besok seluruh peserta didik yang ada di kelas 4, 5, dan 6 itu akan dikelompokkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di dalam satu kelas itu ada yang jadi mungkin dari kelas 4, 5, 6 untuk kepanitiaan ini bisa diambil rangka, misal diambil 3-3 atau 2-2. Terus ada yang berperan sebagai tadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumentasi, supporter, dan lain-lain. Nanti masih bisa dijadikan untuk P3K bisa. Terus nanti ada yang berperan keamanan, itu masuk nanti ke panitia. Jadi di dalam program SEN ini harapannya seluruh anak berperan sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, untuk struktur program dan rekan sejawat, struktur program ini co-kurikuler karena kegiatannya di luar kelas atau di luar jam pembelajaran. Terus peserta didik yang terlibat kelas 4 sampai kelas 6 itu seluruhnya tanpa terkecuali, baik yang putra maupun yang putri. Kalau yang putri nanti bisa diarahkan untuk sebagai official, mungkin bisa supporter, nanti juga bisa di P3K di bagian penelitian juga bisa. Untuk waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1. Nah, untuk rekan sejawatnya, penanggung jawab kepala sekolah, guru PJOK mengembangkan pengetahuan keterampilan aktivitas peserta didik. Guru kelas itu sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Tenaga kependidikan dapat membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal, dan memberi dukungan administrasi atau terkait surat menyurat. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
Yang kedua, peserta didik kelas 4 sampai 6 berjumlah 236 orang atau anak. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk berperan jadi panitia, peserta, wasit, pelatih, supporter, reporter, komentator, dan sebagainya. Di dekat sekolah terdapat gor yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan turnamen futsal. Jadi kalau dari RTL saya yang sudah saya buat, untuk kemarin rencana saya kita akan menggunakan gor yang ada di dekat sekolah atau bersama Pak, karena melihat dari halaman sekolah kita yang tidak memungkinkan untuk digunakan turnamen futsal, jadi kita memanfaatkan aset lingkungan. Seperti yang tadi saya sampaikan, aset lingkungan itu kita harus melihat mengidentifikasi yang ada di lingkungan sekitar sekolah itu yang kira-kira dapat dimanfaatkan apa. Kebetulan setelah kita dekat dengan gor itu bisa kita manfaatkan. Nah, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang sekolah miliki seperti bola, itu kan nanti bisa digunakan saat pertandingan. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi SEN dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEN dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya: 1. Tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEN. Umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEN. Mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang selanjutnya refleksi dulu terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEN. Yang selanjutnya evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEN. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Apakah sudah efektif, keefektifan murid yang terlibat sesuai perannya. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Itu ada 1, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Melihat dari jumlah anak kita tadi yang hampir 300-an, jadi ini akan menjadi tantangan untuk kita, di mana nanti kita mendampingi agar pengelolaan waktunya bisa efektif dan maksimal. Yang kedua, faktor alam dan cuaca. Untuk ini kita insya Allah aman karena akan dilaksanakan di gedung, jadi lapangannya indoor. Terus motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen TI termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, dan atau konflik antar teman. Nah, jadi di sini biasanya antar peserta di situ pasti akan ada yang kalau mungkin istilahnya saling mengejek lah, kurang bisa memberikan toleransi. Kadang siswa itu pilih-pilih, aku maunya sama itu, maunya sama itu. Jadi dimana kita tugas dulu untuk mendampingi siswa agar tidak melihat kemampuan yang berlebihan. Jadi harapannya semua anak mau main bareng dengan siapapun tanpa melihat kemampuannya temannya itu. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Ini bisa jadi ada beberapa orang tua, tapi kalau kita lihat mungkin ayah bunda yang paling prioritas bagaimana, insya Allah kalau untuk turnamen event kayak gini, insya Allah semuanya mendukung ya. Untuk solusinya itu besok bisa di penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Nanti ketika jadwal sudah keluar, masing-masing wali kelas mungkin bisa men-share, diajukan 1 jam sebelum pertandingan, mungkin anak-anak sudah bisa persiapan. Jadi akan membantu untuk keefektifan waktunya sendiri. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Jadi ketika ada anak yang melakukan mencetak gol mungkin, nanti bapak ibu guru bisa memberikan pujian. Tidak terkecuali
di tim yang sedang kebobolan. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan motivasi untuk semangat lagi, mungkin lebih fokus lagi dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Jadi ketika ada konflik, harapannya Bapak Ibu guru yang melihat harus bisa langsung menyelesaikan tanpa lapor-lapor dan Pak itu baru itu Pak, dan harapannya Bapak Ibu guru yang lihat, yang sudah lihat langsung, harapannya langsung diselesaikan. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu atau setiap peserta seperti tadi ketika kita melihat peserta yang bagus sudah dipuji. Kalau yang menurut yang dalam pertandingan membuat kesalahan ya diberikan motivasi. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjalankan tujuan pembelajaran berbasis proses. Nah, mungkin sebelum pelaksanaan besok nanti kita bisa mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk penyampaian RTL ini agar semua wali murid bisa sama persepsinya dan bisa mendukung RTL ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji atas presentasi kegiatan RTL pada kesempatan di siang hari ini. Saya mau buka kepada Bapak Ibu guru, jika ada yang mau bertanya atau diskusi bersama terkait RTL yang dibawakan oleh Pak Haji. Monggo. Monggo Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Faris atas waktunya. Presentasinya sudah bagus sekali ya. Tadi yang ingin saya tanyakan itu untuk tanggal pelaksananya itu tanggal berapa? Karena kita sebagai wali kelas juga harus mempersiapkan anak-anaknya juga. Terima kasih. Monggo Pak Adam bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pelaksanaannya, untuk RTL ini kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Kepala. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan, insya Allah dilaksanakan pada akhir semester 1 ini atau di pertengahan bulan Desember kurang lebih. Untuk tanggalnya nanti masih kami komunikasikan lagi dengan Bapak Kepala. Masih untuk tanggal pelaksanaan masih dibahas bersama Untuk fixnya, ya. Baik, Bapak Ibu yang lainnya. Untuk rencana tempatnya, Untuk terima kasih Pak Haji untuk rencana tempatnya, melihat dengan halaman sekolah kita yang tidak begitu lebar dan tidak memungkinkan untuk diadakan ruangan besar. Jadi kita memanfaatkan aset lingkungan, ya kita melihat di sekitar lingkungan sekolah kok kebetulan ada gor, dan nanti insya Allah sekolah bisa menyewa untuk pelaksanaan membuat hotel kompetisi ini. Baik, monggo. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Begitu, Pak Edi. Cukup? Pak Edi sudah? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dan yang disampaikan oleh Pak Haji ini, semoga kegiatan Mutual Futsal Competition ini bisa terlaksana, dan insya Allah akan dilaksanakan di akhir semester ini yang bulan Desember. Semoga kegiatan Mutual Futsal Competition ini bisa dilaksanakan secara maksimal dan diadakan